Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai luas permukaan bangun ruang. Kemarin kita sudah belajar mengenai luas permukaan prisma segitiga. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan luas permukaan dari prisma segi empat. Oke, kita tahu sendiri bahwa prisma segi empat adalah prisma segi empat adalah bangun ruang yang alas dan penutupnya berbentuk segi empat. Oke, ada berbagai macam jenis contoh bangun segi empat. Yang pertama ada persegi panjang, di mana rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Saya yakin kalian masih ingat. Kemudian ada persegi yang rumus luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian ada belah ketupat yang rumus luasnya adalah D1 atau diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2 baru bagi 2. Yang mana sih diagonal 1? Ini yang garis merah ya. Diagonal 1 yang garis merah. Yang diagonal 2 yang mana? Garis biru. Ya. Kemudian ada trapesium. Trapesium rumus luasnya adalah jumlah sisi sejajar atau A tambah B dikalikan dengan tingginya baru kita bagi 2. Kemudian rumus luas permukaan prisma masih sama, yaitu keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma ditambah dengan 2 kali luas alas. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami. Oke, nanti kita ingat-ingat kembali ya mengenai ini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Jadi harus diingat ya, bangun segi empat atau bangun datar segi empat yang berbentuk belah ketupat. Kemudian panjang diagonalnya 6 cm dan 8 cm. Jika tinggi prisma adalah 10 cm, maka tentukan luas permukaan prisma. Oke, gambarnya bisa dilihat di sini ya. Oke, di mana diagonal yang warna biru ini adalah 6 ya, ini. Kemudian diagonal yang merah ini panjangnya 8. Kemudian tingginya, tinggi itu adalah jarak antara alas dengan penutup, yaitu 10 cm. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita cari dulu ya, kita cari dulu sekarang kita selesaikan. Nah, kita cari tahu dulu yang berhubungan dengan alasnya ya. Oke, sekarang alasnya adalah, kita ingat dulu, alas berbentuk alasnya berbentuk belah ketupat. Oke. Nah, tapi supaya lebih jelasnya kita tulis dulu tinggi prisma ya. T-nya adalah, tingginya tadi adalah 10 cm. Nah, sekarang alasnya berbentuk belah ketupat. Nah, sekarang kita cari tahu mengenai belah ketupat ini. Oke, tentunya kita anggap D1-nya adalah 6 cm.
Oke, 6 cm. Kemudian D2-nya adalah 8 cm. Untuk alasnya ya. Oke, nah sekarang kita cari tahu luas alasnya ya. Oke, luas alasnya kita hitung dulu luas alasnya ya. Jadi luas alasnya LA-nya sama dengan, masih ingat tadi ya, diagonal 1 kita tulis dulu, D1 dikalikan dengan D2 baru kita bagi 2 ya. Oke, D1 kita bagi 2. Oke. Nah, sekarang LA-nya sama dengan D1-nya berapa? D1-nya tadi adalah 6 ya. Kita kalikan dengan 8 ya. Baru kita bagi 2 nanti. Oke. Nah, sekarang tentunya kalian bisa ya mengalihkan ini. Bisa kalian kalikan dulu ya. Bisa dibagi dulu, terserah kalian. 6 bagi 2 baru kalikan dengan 8 atau 6 kali 8 bagi 2, sembang dari kalian. Kalau saya lebih bagusnya kalian bagi dulu. 6 bagi 2 adalah 3 baru kalikan dengan 8 yaitu 24. Oke. 24 cm pangkat 2 ya. Oke. Jadi luas alasnya adalah 24 cm pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan mengenai luas alasnya. Apalagi yang harus kita cari? Nah, yang harus kita cari di sini adalah keliling alasnya. Nah, untuk mencari keliling alasnya, kita coba mengambil atau membuat ulang bangun belah ketupat ini. Di sini saya sudah ambil contoh bangunnya ya. Saya copy dulu. Oke. Nah, ini belah ketupatnya. Jadi tadi sisinya di sini kan sisinya lagi. Belah ketupat itu memiliki sisi yang sama panjang semua ya. Oke, di sini saya sudah tandai. Nah, sekarang diagonalnya, diagonal satunya tadi adalah 6. Jadi kita hitung satu di sini ya. Satu sisi dulu di bagian kanan atas ya. Nanti kita bagi dulu, bagi 2 dulu ya. Nah, di sini 3 ya. Mengapa kita buat 3 di sini? Ya karena tadi diagonal satunya 6, berarti kita bagi 2 jadi 3 ya. Ini juga 3 panjangnya di sini. Oke, kemudian 4 panjangnya di sini ya. Kemudian untuk diagonal 2-nya ini juga 4 yang di bawah. Oke. Jadi untuk mencari panjang sisinya di sini kita akan menggunakan rumus
Pitagoras seperti yang kemarin ya. Oke, rumus Pitagoras kemarin 3, 4 tentunya sisinya, anggaplah di sini sisinya kita cari ya S-nya. Sini sisinya kita tidak tahu berapa. Sisinya titik ya. Nah, untuk mencari sisinya di sini kita akan menggunakan Pitagoras ya. Hasilnya kemarin kalian sudah dapatkan ya. Untuk mencari Pitagoras 3, 4 sama 5, sisinya panjangnya saya nggak usah hitung di sini ya. Saya yakin kalian sudah bisa dapatkan, yaitu 5 cm. Oke. Ini juga. Ini juga. Oke. Nah, karena panjang panjang sisi belah ketupat itu sama semua, maka keliling alasnya ya. Keliling alasnya. Jadi keliling alasnya sama dengan tinggal kita jumlahkan. Ini sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya. Sisi atau 5 kita langsung saja begitu ya, karena keliling. Keliling itu artinya jumlah sisi terluar. 5 tambah 5 tambah 5 lagi 5. Oke. Jadi keliling alasnya adalah berapa itu? 20 cm. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan semua yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan soalnya. Karena pertanyaan soalnya adalah yang ditanya adalah luas permukaan prisma ya, luas permukaannya titik tanda tanya. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu rumusnya. Luas permukaan prisma tadi adalah keliling alas. Kita kalikan dengan tinggi prisma ditambah dengan 2 kali luas alasnya. Oke. Sehingga luas permukaan prisma adalah keliling alasnya berapa? Keliling alasnya adalah 20 kalikan dengan tingginya berapa? Tinggi prisma 10 ditambah dengan 2 kali luas alasnya berapa tadi? 24 cm. 24. Oke. Sekarang kita hitung. Nah, sekarang kita kalikan dulu. Ya, 20 kali 20 yaitu 200 ya. Ditambah dengan 2 kali 24 yaitu 48 ya. Dahulukan perkalian ya. Jangan kalian jumlahkan dulu baru kalian kali, salah ya. Dahulukan perkalian 20 kali 10 200 ditambah nanti 2 kali 24 yaitu 48. Sehingga LP-nya adalah 200 tambah 48. Ya tentunya 248 cm pangkat 2 ya. Oke. Oke. Itulah penyelesaian dari bangun ruang prisma segi 4 yang alasnya berbentuk belah ketupat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.